Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa faridi ubadik asajana wal ajam wa imamil ibadi wal haram wa tarjuman bilisanil kitab wa mata'il ilmi wa hilmi wa hikmati wa hikam adil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilu syarafai ya Rabb zilu syarafai ya Rabb zilu syarafai ya Rabb ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahabata wa birra fasal marada wa ta'ala al-qabri hari wa qabri ajali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Hasan thumma al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Rahman Rahim Al-Nudumi ومعد حلول الحدث العملي مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى ولا يليق رسول وهداه بني إذا البريد متجرد اسم منتقمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نبذل رحمتي من زلة العظمات إلى الكبائر في الكفر كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyat al-shifa wa siha wal afiyah salamah ma'at taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kasiran barakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. ولا حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح كي صف النظامي ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي عبد الرشيد عبد الله الشافعي
وثم إلى روح حبيب محمد بن علي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافع الدين ثم إلى روح أستاذ نجيب الرحمن بن حاجي أحمد صرح وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي ساوي بن حجي واسن ثم إلى روح حجي مرتع بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متم بن حجي ساوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua bil khusus imam sholat kita tadi Bapak Ustadz Fauzi, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Haji Masudi, Haji Badingo, Bapak Asmari, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, kamerawan kita Bapak Abdul Hai, Bapak Haji Bakhtiar, Haji Abdul Aziz, Haji Warsono, Haji Gunawan, Haji Yusmerli dan seluruhnya, Bapak Haji Murtani. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam tanggal, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 9. Ya. Bagi yang satu Muharramnya jatuh di hari Selasa, tanggal 16 kemarin, maka malam ini adalah malam tanggal 10. Besoknya tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Bagi yang Muharramnya tanggal 1 Muharram jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Juni, maka besoknya itu hari Kamis, hari Tasu'ah tanggal 9. 10-nya jatuh hari Jumat. Mau pilih yang mana? Terserah. Terserah ya. Hari ini saya akan bahas berkaitan dengan amalan-amalan
di hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Dan Muharram ini adalah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang dimuliakan Allah itu ada 4. Mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang keempat bulan Rajab. Keempat bulan ini jika kita berpuasa atau melakukan amal ibadah, maka ibadahnya itu pahalanya dilipat gandakan, termasuk dosanya. Nah, makanya di bulan-bulan mulia itu perkecil perbuatan maksiat, perbanyak perbuatan baik. Dan hari ini, besok yang kebetulan 10 Muharram, maka disunnahkan melakukan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Yang pertama, puasa. Ya, besok itu puasa ada 2. Pertama, puasa sunnah Kemis, sunnah baginda Muhammad SAW. Yang kedua, puasa Asyura, yang Asyuranya besok. Kalau Asyuranya besok, ya, maka tadi seharusnya puasa Tasu'ah. Kalau kebetulan tadi kagak puasa, maka Jumatnya disunahkan puasa. Jadi 10 dan 11. Tadi saya diskusi sama anak saya. Anak saya hari ini nggak puasa. Dibangunin kagak mau. Ternyata dia kepengen pergi. Sehingga nggak puasa. Lalu kita deal. Kalau begitu 10 Muharram ini kapan? Tanggal 11, hari Jumat. Hari Jumat saya 10 Muharram. Oh gitu. Berarti puasanya Tasuannya Kamis Jumat. Enggak. Oh enggak. Aku puasanya Jumat Sabtu katanya. Karena Kamis aku mau ke Tanabang katanya. Mau borong, ya sudahlah, enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi puasanya hari Jumat Sabtu. Boleh enggak? Boleh. Kalau 10 Muharramnya hari Jumat, kebetulan Kamis ada banyak kegiatan nih, nggak bisa puasa, maka puasanya Jumat Sabtu. Yang tadi puasa berarti besok puasa, ya, puasa Asyura. Kenapa diberlakukan puasa Asyura? Banyak hadis baginda Muhammad SAW dan juga banyak yang sudah diceritakan, dikisahkan atau diinformasikan oleh para asatis berkaitan dengan puasa Asyura ini. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Lamma qadimal Madinata wajadahum yasumuna yawman." Tak kala baginda Muhammad SAW tiba di kota Mekah, didapatilah mereka yang ada di sana sedang berpuasa. Yang berpuasa siapa? Orang-orang Yahudi. Lalu Nabi tanya, ini apa? Ini hari Asyura. Dan mereka menjawab, orang-orang Yahudi, hadza yaumun azim. Ini ada hari raya. Wa huwa yaumun najallahu fihi Musa. Ini hari 10 Asyura, 10 Muharram adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Wa aghraqa al Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun serta bala tentaranya. Qasama Musa, dan di hari Asyura itu, sejak saat itu Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Syukralillah, sebagai tanda syukur. Jadi orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Nabi berkata, ana aula bi Musa minhum. Saya ini lebih dekat kepada Nabi Musa daripada mereka. Karena sama-sama nabi, gitu. Fasamahu, maka Nabi berpuasa di hari Asyura, wa amara bisyami, dan memerintahkan kepada umatnya, sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Ketika diperintahkan itu, ada seorang sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, berkata, ya, yauma Asyura wa amara bisyami, karena tahu hari Asyura itu berpuasa, maka Rasulullah berpuasa dan merintahkan kepada
sahabat-sahabatnya. Qalu ya Rasulullah, innahu yaumun yu'azzimuhul yahudu wan nasara. Ini hari-hari raya yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ibaratnya kok kita ngikutin gitu bahasanya. Gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil, insyaallah sumnal yaumat tasi." Kalau begitu tahun depan kita akan puasa di tanggal 9, berarti 9 10. Qala falam yati amul muqbil. Tapi tanggal 9 tahun yang akan datang tidak pernah ditemui baginda Muhammad SAW. Keburu meninggal. Nabi Muhammad keburu meninggal. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah berpuasa di tanggal 9, hanya tanggal 10. Lalu kita bisa nggak, boleh nggak tanggal 9? Boleh. Karena itu termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah walaupun belum dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun sebenarnya baginda Muhammad SAW dan umat Islam berpuasa di hari Asyura itu bukan ngikutin Yahudi karena puasa. Karena sebelumnya baginda Muhammad dan umat Islam memang berpuasa di hari Asyura. Ada hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan riwayat Aisyah. Beliau berkata, "Kanu yasumuna Asyura qabla ayyufrada Ramadan." Dulu kami itu semuanya berpuasa di hari Asyura sebelum Allah memerintahkan puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan mereka pada puasa Asyura. Wa kana yawman tustaru fil Ka'bah. Itu hari di mana Ka'bah ditutupi dengan kain kiswah. Jadi di hari Asyura dulu Ka'bah itu ditutupi dengan kain kiswah, dan di hari itulah umat Islam bagi Muhammad SAW sebelum puasa Ramadan sudah puasa Asyura. Gitu. Falamma farada Ramadan, ketika Allah mewajibkan puasa Ramadan, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man syaa ayyasumahu falyasumhu." Jika ada yang mau puasa di hari Asyura, silakan puasa. Boleh, silakan. Wa man syaa ayyatrukahu falyatruku. Kalau yang nggak mau, udah tinggalin aja. Jadi bebas besok mau puasa apa kagak. Dan jangan pernah menganggap diri kita mulia cuman gara-gara puasa Asyura dan melihat orang lagi makan nggak puasa Asyura. Contoh misalnya besok kita puasa, ada orang datang situ makan nasi uduk, bilang dalam hatinya, kagak puasa. Dalam hatinya dong nih, gua dong puasa. Padahal tahu tuh semalam udah diajarin saat suruh puasa, dia kagak puasa. Nganggap dirinya mulia. Hati-hati ya. Mungkin saja dia tidak puasa karena uzur, atau dia puasanya tanggal 11, besok tanggal 10 Muharramnya, hari Jumat gitu. Jadi kalau besok ada yang makan, jangan nganggap diri kita itu lebih mulia. Termasuk apalagi yang makan itu guru, kiai, ustadz, nggak usah. Kita puasa aja. Kalau puasa ya nggak. Ya nggak puasa, biarin aja. Karena itu sunnah. Pernah suatu ketika dosen saya itu pernah bilang begini. Jadi saat kuliah itu pada puasa, dosennya sendiri nggak puasa. Dan nanya begini, "Bapak nggak puasa?" Jawaban enak. "Saya ini ngajar dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Saya keliling, bukan hanya di UIN, tapi di universitas ini. Ada 3 universitas. Kalau saya puasa sunat, saya lemes. Kalau saya lemes, saya tidak bisa mengajar dengan bagus. Sementara ngajar adalah kewajiban. Puasa yang Anda kerjakan sekarang adalah puasa sunnah. Maka saya mendulukan kewajiban saya daripada puasa sunnah." Pada diem. Makanya
Jangan apa namanya nganggap kita itu mulia sementara wah dosen kagak puasa gitu. Ya, padahal dia ada uzur. Memang beda puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Puasa Ramadan kenapa kuat? Semuanya pada puasa. Ya enggak? Pada puasa. Mau dagang orang pun nggak puasa, makan terantangan malu, ya enggak? Nah, kalau puasa sunnah cuek aja. Kenapa? Karena sunnah. Mau makan di mana cuek, lu nggak puasa, ya orang sunnah biarin aja. Ya, makanya besok kalau ada yang puasa, ya puasa saja, tapi jangan menganggap mulia, ya. Gitu. Apa fadilahnya puasa di hari Asyura? Kalau hari Arafah, baginda Muhammad pernah ditanya tentang puasa Arafah. Kata Nabi, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Pahalanya itu menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Tapi kalau puasa Asyura, yukaffiru sanatal madhiyah, menghapus dosa yang telah lalu 1 tahun. Ada yang bilang, Bang Hasan, enggak puasa di hari Asyura. Ngapain puasa di Asyura? Enggak, pahalanya gede loh, menghapus dosa yang telah lalu 1 tahun. Lah kan gua udah puasa Arafah. Puasa Arafah ngapus 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Gitu. Kalau saya puasa Asyura lagi, berarti double dong. Kan udah dihapus yang kemarin. Nah, ada juga orang ngakal-ngakalin begitu, ya. Jadi nggak usah ngakal-ngakalin gitu. Yang udah puasa Arafah kemarin, besok mau puasa Asyura lebih bagus. Mudah-mudahan ada yang sudah niat berpuasa di hari Asyura. Udah puasa di hari Asyura, ada tamu datang. Tamunya dari jauh lagi, datangnya ba'da asar. Ketika datang ba'da asar jauh benar dari Jawa sampai disediain makanan, minuman. Begitu tamunya makan, nanya, Mas nggak makan, saya puasa, batalin. Kagak enak. Tamunya makan, tuan rumah kagak makan. Yang makan kagak enak, berasa ini. Ya dia puasa. Itu. Makanya kita kalau namun esok lihat-lihat, jangan apas. Mau apas asar itu banyak orang puasa ya. Gitu. Udah, karena pernah dulu begitu. Ya. Kita puasa Syawal, orang lagi puasa, orang lagi lebaran puasa, ya enggak? Nah, tradisi kita di Indonesia itu beda dengan di kampung-kampung. Di sini itu yang namanya lebaran hari kedua, ketiga, keempat masih keliling. Bener nggak? Lagi keliling pun kita gitu. Sehingga jarang ada yang puasa. Hari kedua kita puasa. Datang orang ke rumah, silaturahmi, disediain makan, disediain minum. Makan siang disediain pakai bakso, ada yang sayur asem, semur jengkol, macem-macem. Tamunya pada makan lahap, tuan rumah kagak makan. Pas ditanya, kok nggak makan bareng? Duh, maaf, saya lagi puasa Syawal. Enak nggak begitu? Lebih baik batalin apa terusin puasa? Batalin lah. Gitu. Orang pada makan juga nggak ngormatin tamu, namanya begitu. Tamunya mau makan juga rada-rada, ya nggak enak gitu ya. Jadi lihat-lihat gitu. Itu keutamaan puasa Asyura. Jadi yang besok mau puasa, alhamdulillah ya. Atau yang Jumatnya mau puasa, ya Kamis Jumat, alhamdulillah. Yang mau Jumat Sabtu, alhamdulillah. Yang nggak puasa juga nggak masalah ya. Gitu. Cuman kita sayang-sayang udah ngaji, udah tahu keutamaan kagak puasa itu diamalin aja ya nggak? Diamalin sayang-sayang. Yang kedua, apa amalan yang paling bagus di hari Asyura? Ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kalau ngamalin cakep nih. Kata Nabi Muhammad SAW dalam kitab I'anatul Talibin dan juga dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, Man wassa'a fi yaumi Asyura ala iyalihi wa ahli wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Siapa saja yang meluaskan rizkinya di hari Asyura untuk keluarga dan kerabatnya,
maka Allah akan meluaskan rizkinya sepanjang tahun. Kalau besok kebetulan kita anggap 10 Muharram hari Asyura, kita punya rizki yang cukup, bawa tuh bini kita ke toko emas. Saya cuma nyuruh bawa, bukan nyuruh beli, ya enggak? Ajak tuh bini ke toko emas. Girang enggak? Girang dia, senang dibawa ke toko emas, gitu kan? Ya. Begitu datang ke toko emas pasar Minggu, gitu. Kata lakinya, "Mah, Bunda, Pak, silakan tunjuk yang situ mau." Yang itu, Pak? Iya, bagus. Yang itu, Pak? Iya. Bapaknya diem aja. Kok diem aja? Kata pepatah mengatakan diem itu adalah emas. Ya sudah dapat emas gitu. Kalau kita memang nggak mampu ngajak bini kita, keluarga kita untuk misalnya beli emas, kita punya rizki 200.000 misalnya. Cuma 200.000 nih. Bini kita kasih cepet, anak-anak kita yang tadinya nih jajan sekolahnya 10.000, tambahin goceng jadi 15.000. Sudah dilebihin nggak? Lebihin 50%. Tambahin 2.000 boleh, 3.000 boleh. Yang penting tuh hari Asyura yang kebetulan punya rizki yang luas, tambahin belanja bini. Yang biasanya satu hari itu 100.000, kalau ada lebih 10.000, tambahin 10.000. Dikira nggak? Tumben ya, biasanya cuma 100.000, sekarang 110.000. Wow, seneng banget ini. Yang penting ditambahin lebihin, apalagi double. Yang biasa 100.000 dikasih 200.000. Seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah, kata beliau, sejak saya tahu ini hadis, 50 tahun saya praktekkan, tak pernah gagal berkaitan dengan hadis ini. Artinya rizkinya tetap ada dalam sepanjang tahun. Alhamdulillah. Coba dipraktekkan besok, ya. Alhamdulillah saya juga mempraktekkan ini sudah berapa tahun, ya. Dan terbukti dompet saya tidak pernah kosong. Masih ada KTP, ya, masih ada KTP-nya, nggak pernah kosong, ya nggak? Masih ada KTP, kartu ATM macam-macam ada, surat-surat masih ada, STNK masih ada, ya, masih ada, nggak pernah kosong, gitu. Alhamdulillah. Makanya besok tuh hari mulia. Kalau 10 Muharram nih besok, ya. Apalagi kalau punya anak yatim, wah keren banget, ya. Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah di hari Asyura itu cakep besok, ya. Jangan sampai nggak bersedekah besok. Kalau kebetulan Bang Muji besok dagang, kebetulan nih ya, kebetulan, ya. Dan kita punya duit 10.000, kasih ke Bang Muji duit 10.000. Ntar orang belanja, beli nasi, jangan bayar, saya yang bayarin atuh. Cakep nggak? Cakep. Apalagi kalau ada sultan kebagusan ngasih 150.000, ya. Nih 150.000 Bang Muji, 10 orang gratis. Wah, cakep nggak? Cakep gitu kan. Cuman 150.000, ya nggak? Apalagi kelihat Bang Muji dagang, ini untuk berapa orang nih? 100 orang, saya gratisin. Cakep nggak? Cakep. Karena ini kisahnya bener, ada cerita begini. Di daerah Mesir itu ada orang, ini orangnya nggak kaya, biasa-biasa aja. Dan dia tidak punya apa-apa di rumah kecuali baju yang dia pakai. Ya, yang dia pakai. Orang Mesir kan jubah, ya. Jubah gitu, kayak jubah Mesir ini. Suatu ketika dia sholat subuh berjamaah, pergilah ke Masjid Jami Amr bin As. Di Mesir itu ada Masjid Jami Amr bin As. Udah pernah ke Mesir, Pak? Belum? Sayang banget ya. Sama juga, saya juga belum. Setelah sholat subuh, selesai baca wiridan, dia keluar. Pas keluar ketemu ibu-ibu. Ibu-ibu itu bilang begini,
Wahai Tuhan, berilah sesuatu kepada saya yang bisa saya bawa pulang untuk anak saya. Orang itu bingung. Kalau kita ke masjid biasanya bawa duit, ya nggak? Walaupun 10.000, 5.000 ada sisanya. Dia nggak punya apa-apa, nggak bawa duit apa-apa, udah. Tapi dia tahu ini hari Asyura, harus sedekah. Akhirnya apa? Ya udah ikut saya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, itu jubah gamis yang cakep ya, merek Haramain ya, dia buka. Kemudian dimasukin plastik, dikasih dari balik pintu. Kenapa dia nggak keluar ngasihnya? Karena nggak pakai baju gitu, cuman pakai kain doang mungkin ya gitu. Mungkin cuman pakai, entah dia belegot atau pakai kaos dalam. Di kitab itu tidak diceritakan. Yang penting dia mengasih baju itu dari balik pintu. Setelah dikasih, wanita itu bilang alhamdulillah, dan dia lihat ternyata pakaian. Lalu dia bilang, semoga Allah memberikan kepadamu pakaian dari surga. Doanya begitu. Semoga Allah memberikan kepadamu pakaian dari surga. Di balik pintu dia bilang, amin ya rabbal alamin. Jadilah dia cuman pakai kaos kutang dan juga kain, nggak punya apa-apa. Mungkin ada baju tapi baju nggak layak, mungkin nggak terlalu bagus seperti yang dia kasih. Malamnya tertidur dia bermimpi. Mau percaya mau enggak terserah. Tapi di kitab itu disebutkan, dalam mimpinya itu dia bertemu dengan perempuan-perempuan, wanita-wanita cantik luar biasa. Kutilang batok, kurus tinggi langsing, badannya montok. Ya, cakep pokoknya. Yang kita bilang adalah bidadari. Ya, bidadari. Ya. Banyak bidadari. Dan dari antara bidadari itu ada satu yang ngampirin dia, membawa sebuah apel. Apelnya sorga, enggak kayak apel sini gitu. Apelnya gede ya, apelnya gede kayak semangka, tapi semangka Arab ya, yang lonjong, yang gede, yang belahnya itu pakai pisau panjang ya. Dibelah tuh apel ya. Setelah dibelah, ternyata isinya pakaian. Diserahkanlah pakaian itu kepada orang tersebut. Orang itu bertanya, siapa kamu? Saya ini Asyura, yang kelak akan menjadi istrimu di surga. Dia ngimpi di surga. Cuman itu wanita itu bilang, saya adalah Asyura yang kelak akan menjadi istrimu di surga. Gak lama kemudian tuh orang bangun, ternyata cuman mimpi. Walaupun mimpinya indah nggak? Indah. Senang nggak? Senang. Pernah mimpi ketemu bidadari? Belum? Waduh. Kalau udah pernah mimpi ketemu bidadari, wah enak banget sedapnya. Ketemu tuh orang bidadari. Dan anehnya ketika dia bangun, kamarnya dan seluruh rumahnya wanginya sama ketika dia bermimpi. Wangi surga semuanya, belum hilang. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia pergi ke kamar mandi, dia wudhu, dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia tanda tangan. Ya Allah, sekiranya mimpiku itu benar, dan Asyura yang datang di mimpiku adalah istriku kelak di surga, jangan kau lama-lama ambil nyawaku. Karena aku udah kasih tahu bakal masuk surga, dapat bidadari. Pengen cepat-cepat ketemu bidadari. Jamaah di sini yakin nggak bahwa siapa saja yang keluar dari majlis ini, dari masjid ini, setelah mengikuti pengajian, Allah ampunkan dosanya? Yakin nggak? Ada hadisnya itu. Yakin, itu kan. Berani berdoa, ya Allah, kalau kau ampunkan dosaku, gitu kan, dan aku dapat bidadari, setelah aku keluar cabutlah nyawaku. Kadang berani gitu kan, masih nikmat di dunia walaupun udah yakin, ya kan, yakin dosanya
diampun. Apalagi yang setiap hari kuliah subuh, yang setiap hari taklim, dosanya diampunin, masya Allah. Tapi kalau ditanya mau mati, nggak mau. Bersurga biarin belakangan aja, itu tetap belakangan aja. Bener-bener. Kenapa? Kita masih ingat, kita masih nikmat di dunia. Padahal kalau tahu bagaimana surga, kita buru-buru tuh, buru-buru ngampirin. Nah, masalahnya pertama kita belum pernah mimpi ada di surga, bener ya? Iya. Belum pernah mimpi ketemu bidadari. Coba sekali-sekali ketemu bidadari ya. Mudah-mudahan pada mimpi bidadari ya. Dan gak lama setelah doa itu, berapa hari orang itu meninggal dunia. Doanya dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu cerita. Ada di mana itu saat kita itu? Ada di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, bab keutamaan hari Asyura, pada poin yang ketiga. Jadi kalau sahabat dapat dari mana itu, internet mana? Itu ada di kitab, kalau nggak percaya baca kitabnya. Ya. Yang kedua, cerita lagi. Ada di daerah kota Rai namanya. Rai itu antara pertengahan Khorasan dan Naisabur. Kalau kita kenal namanya sekarang apa? Iran. Di daerah Iran. Ada seorang hakim agung kaya raya. Suatu ketika tuh hakim agung didatangi oleh orang miskin, laki-laki miskin. Datang ke rumahnya, dia bilang, wahai hakim yang agung, semoga engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, rizki berlimpah. Hari ini aku datang ke rumahmu. Aku adalah orang yang fakir dan sudah berkeluarga. Aku mohon bantuanmu, minta kepadamu 10 potong roti, 5 potong daging, dan duit 2 dirham. Dengar orang minta begitu, tuh hakim bilang, ini masih pagi, bentar aja, habis zuhur datang lagi kemari, ntar saya kasih. Orang itu berbunga-bunga nggak hatinya? Dijanjiin habis zuhur ntar dikasih, seneng nggak? Seneng. Ditungguin tuh, setelah sholat zuhur datang lagi ke rumah hakim itu. Ketemu hakim, Pak Hakim, tadi pagi kau udah janji mau ngasih saya 10 potong roti, 5 potong daging, dan 2 dirham yang saya minta. Oh iya, saya lupa. Ntar habis asar datang lagi dah. Habis asar datang lagi. Masih ada harapan, dijanjiin. Setelah sholat asar dia datang minta tuh. Kata si hakim, tidak ada pemberian untukmu. Udah nunggu dari pagi dijanjiin, kagak dikasih. Akhirnya tuh orang pulang dengan perasaan sedih, sakit hati, udah dibohongin, udah nunggu lama-lama nggak dikasih. Mendingan dari pagi nggak dikasih, bisa nyari tempat lainnya nggak? Ini dari pagi dijanjiin sampai sore nggak dapat juga. Dia pulang dah tuh, maghrib dia jalan, di tengah perjalanan dia lihat ada orang lagi duduk-duduk santai di depan rumahnya, lagi ngopi gayo buatan Najib Bakhtiar. Ya, lagi ngopi, duduk-duduk santai, depannya pisang goreng, kebab macam-macam. Ya, begitu dilihat tuh lagi santai, dia hampirin. Wahai Tuhan, saya ini adalah orang miskin. Demi hari yang agung, berilah saya bantuan. Orang itu langsung berdiri. Memang ini hari apa? Ini adalah hari Asyura, hari yang sangat agung. Orang itu bertanya, apa keutamaan hari Asyura? Dijelasin deh tuh keutamaan hari Asyura. Sampai orang itu, dan ternyata orang itu orang Nasrani, manggut-manggut. Kalau begitu, demi sumpahmu tentang keagungan hari ini, apa yang kau butuhkan? Aku butuh 10 potong roti, 5 potong daging, dan duit 2 dirham. Akhirnya tuh orang masuk ke dalam. Yang dikasih bukan 10 potong roti, 10 karung gandum, kemudian 100 potong daging,
dan duit 20 dirham. Sambil dia bilang, demi sumpahmu terhadap keagungan hari ini jatahmu setiap bulan akan aku kasih. Setiap bulan kasih. Kalau kau masih belum mampu, masih dalam keadaan miskin. Akhirnya pulang dengan gembira. Yang tadi cuma minta 10 potong roti, dapat 10 karung gandum. Pakai gerobak itu ke rumahnya. Pulang. Kira nggak? Kirang buat kebutuhan sebulan, luar biasa. Bulan depan boleh ngambil lagi. Ya. Dan apa yang terjadi? Ternyata di malam hari itu juga sang hakim bermimpi. Hakim yang pelit tadi bermimpi. Apa dalam mimpinya? Di dalam mimpinya itu dia melihat ada suara mengatakan, irfa ra'saka, unzur ilal amam, angkatlah kepalamu, lihat ke depan. Pas dia angkat, dia lihat, yang dia lihat ada 2 istana. Satu istana terbuat dari emas dan perak, satu lagi terbuat dari yakut merah. Luar biasa. Lalu dia bilang, wahai Tuhanku, untuk siapakah istana ini? Kata suara itu, tadinya 2 istana ini untukmu. Tapi karena kau tidak membantu orang fakir yang datang kepadamu, maka istana ini menjadi hak orang Nasrani. Dia terbangun dari mimpinya, pagi harinya dia cari tuh orang Nasraninya. Ketemu di rumahnya, dia bilang, wahai Tuan, apa yang sudah kamu lakukan tadi malam? Kata dia, tadi malam saya bantuin orang. Ada orang miskin datang sama saya, ngasih tahu tentang keutamaan hari Asyura. Lalu saya kasih begini. Lalu hakim itu bilang, kalau begitu juallah kebaikanmu kepadaku. Aku ganti dengan 100 dirham. Anggap itu yang tadi kau beri adalah aku yang ngasih. Aku ganti 100 dirham. Kan kaget dibilang gitu. Lalu ditanya, emang ada apa? Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku diberikan oleh Allah, oleh Tuhanku, 2 buah istana. Tapi karena aku nggak bantuin orang fakir yang datang kepadaku, justru engkau yang datang, maka 2 istana itu jadi milikmu. Kata orang Nasrani, oh nggak bisa kalau gitu. Enak aja, nggak bisa. Aku nggak bisa jual. Gitu. Itu kebaikanku, harganya mahal. Ya. Orang itu bilang, dalam ajaranku, engkau agama Nasrani tidak akan pernah masuk surga. Dia tidak akan pernah dapat istana itu. Karena engkau beragama Nasrani. Langsung orang itu bilang, kalau begitu, aku tinggalkan agamaku. Di lehernya ada salib, dia buka salibnya, dia buang. Baju kebesarannya ada baju kebesaran Nasrani, ada gambar salib, dia buang. Aku tinggalkan salibku, aku tinggalkan Nasraniku. Dengarkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bingung deh dia udah. Berarti itu istananya bukan milik Nasrani lagi, milik dia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Ingat, besok hari Asyura, yang kebetulan hari Asyura, berpuasa dan bersedekahlah, serta muliakanlah keluarga kita masing-masing. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa rahman rahman. Allahumma qina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma hasin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma hdina bi hudayaka wa ja'alna mimman yashfa'u fi ridha wa la tu'alina wa liyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amruka wa aswa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Iman maula wa liman nasyir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.